wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari ujung. Halo, saya Ratu Ramawata. Saya Kompetisi Jelika Ayal. Saya Ratu Najihan Melaningsi. Saya Clara Cynthia. Ratu Najihan Melaningsi. Di sini saya akan menjelaskan pada awal perkecambahannya itu yang pertama dormasi. Dormasi adalah tidur atau masa tidak aktifnya tubuh, terutama pada makhluk hidup yaitu tumbuhan dan biji, yaitu kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Perkecambahan itu dimulai dari ambisisi, yaitu penyerapan air pada biji. Setelah itu dia menyerap air dan menjadi lunak. Embrionya tumbuh menjadi tunas dan akar, yaitu akarnya tumbuh ke bawah dan tunasnya tumbuh ke atas. Contohnya seperti kacang hijau. Kacang hijau itu kalau dipendemin dia nggak tumbuh, ya karena dia tidak menyerap air. Sedangkan kalau misalnya bisa tumbuh perkecambahan tuh dia harus menyerap air dulu. Perkenalkan, nama saya Clara Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perkecambahan. Tipe-tipe perkecambahan yaitu ada dua. Yang pertama epigel dan yang kedua hipogel. Epigel adalah proses di mana kotiledon atau keping biji muncul ke atas tanah. Hipokotil memanjang dan membawa keping biji ke permukaan. Hipogel adalah kebalikan dari epigel, yaitu kotiledon tetap berada di dalam tanah, epikotil memanjang sampai ke permukaan. Contoh epigel adalah kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau. Contoh hipogel adalah kacang, padi, gandum, dan jagung. Perkenalkan, nama saya Kompetisi Jelika Ayal. Saya akan menjelaskan perbedaan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi di ujung akar dan batang, yaitu meristem apikal. Yang kedua disebabkan oleh pembelahan sel meristem primer yang aktif. Yang ketiga menghasilkan pertambahan panjang pada akar dan batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder ialah terjadi di bagian tengah batang dan akar meristem lateral seperti kambium vaskular dan kambium gabus. Yang kedua disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder yang menyebabkan penebalan. Yang ketiga menghasilkan pertambahan diameter atau ketebalan akar dan batang. Demikian pertumbuhan primer fokus pada pemanjangan, sedangkan pertumbuhan sekunder fokus pada penebalan tumbuhan. Halo, perkenalkan, nama saya Ratu Ramawata. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan menjelaskan faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor genetik dan hormon. Faktor genetik yaitu mengatur sifat dasar tanaman, sedangkan faktor hormon terbagi lagi menjadi 5, yaitu ada faktor auksin merangsang pemanjangan sel, lalu giberellin memicu perkecambahan dan pertumbuhan batang. Yang ketiga, sitosinin untuk merangsang pembelahan sel. Lalu yang keempat, etilen untuk mempercepat pematangan buah. Lalu yang kelima, asam absisat untuk menghambat pertumbuhan atau dormansi. Kemudian ada faktor eksternal atau lingkungan. Yang pertama ada air. Air diperlukan untuk imbisasi dan reaksi biokimia. Lalu yang kedua, cahaya. Cahaya untuk mempengaruhi fotosintesis dan fotoperiodisme. Lalu yang ketiga ada suhu untuk mempengaruhi kerja enzim. Yang keempat, oksigen diperlukan dalam respirasi sel. Yang kelima ada pH tanah dan nutrisi untuk mempengaruhi penyerapan unsur hara.